Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humairatul Jannah dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan materi kami mengenai biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Penggunaan tarif keseluruhan pabrik atau departemen mengasumsikan pemakaian sumber daya overhead berkaitan erat dengan unit yang diproduksi. Pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu unit diproduksi, asumsi ini masuk akal. Akan tetapi, bagaimana jika terdapat aktivitas yang tidak berkaitan dengan jumlah unit, yaitu aktivitas-aktivitas yang tidak dilakukan setiap kali suatu unit produk diproduksi. Selanjutnya yaitu keanekaragaman produk. Keberadaan biaya overhead non-unit yang disignifikan adalah suatu kondisi yang memang harus ada, tetapi bukan kondisi penentu atau timbulnya kesalahan tarif keseluruhan pabrik dan departemen. Proporsi setiap aktivitas yang digunakan suatu produk didefinisikan sebagai rasio konsumsi. Bagaimana biaya overhead non-unit dan keanekaragaman produk dapat menghasilkan distorsi biaya produk yang diilustrasikan dengan lebih baik melalui contoh yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Di sini ada contoh ilustrasi kesalahan tarif overhead berdasarkan unit. Untuk mengilustrasikan bagaimana tarif overhead berdasarkan unit dapat menyebabkan distorsi biaya produk, contoh bell ring akan digunakan. Namun, kini disediakan informasi yang lebih lengkap tentang aktivitas overhead yang membentuk jumlah biaya overhead. Yang saya tampilkan ini adalah data yang lengkap untuk ilustrasi kesalahan tarif overhead berdasarkan unit. Jadi, data yang ada di tabel ini menjelaskan karena kuantitas telepon reguler yang diproduksi 10 kali lebih besar daripada telepon nirkabel. Telepon reguler adalah produk bervolume tinggi dan telepon nirkabel adalah produk bervolume rendah. Telepon-telepon tersebut diproduksi dalam batch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faria Mulani akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah keakuratan perhitungan biaya. Nah, di sini ada data penggunaan aktivitas pada tabel yang akan saya jelaskan nanti. Di sini nantinya akan mengungkapkan masalah yang serius, baik dari tarif keseluruhan pabrik maupun tarif departemen dalam pembebanan biaya overhead. Nah, jadi masalah utama dengan setiap prosedur ini adalah asumsi bahwa jam mesin atau jam tenaga kerja langsung yang menggerakkan atau menyebabkan semua biaya overhead. Oke, baik teman-teman, bisa kita lihat di sini. Di sini ada tabel. Jadi di sini ada ukuran penggunaan aktivitas. Nah, ada nirkabel, reguler, dan juga jumlah. Nah, jadi yang pertama ada unit yang diproduksi per tahun. Nah, jadi nirkabelnya di sini ada 10.000, regulernya ada 100.000. Dijumlah jadi 110.000. Biaya utama ada 78.000, reguler ada 738.000, jumlahnya 816.000. Nah, ini jumlahnya. Nah, lalu ada jam tenaga kerja langsung, nirkabel 10.000, reguler 90.000, dijumlah jadi 100.000. Lanjut ada jam mesin, nirkabelnya 5.000, regulernya 45.000, jadi jumlahnya 50.000. Nah, jadi lanjut ada proses produksi. Di sini ada nirkabel 20, regulernya 10, jadi ditambah 30. Di sini ada jumlah perpindahannya. Jadi di sini ada 60. Pada nirkabel reguler ada 30, jumlahnya itu jadi 90. Nah, di bawah ini ada data biaya aktivitas atau aktivitas overhead. Di sini ada aktivitas-aktivitasnya, di sini ada biaya aktivitasnya. Penyetelan, di sini ada biaya aktivitasnya 120.000. Penanganan bahan baku ada 60.000, dayanya ada 100.000, dan juga pengujian 80.000. Jadi dijumlahkan 120.000 ditambah 60.000 ditambah 100.000 ditambah 80.000 jadi 360.000. Nah, teman-teman,
dari yang kita lihat dari tabel ini, produksi telepon reguler, produksi bervolume tinggi, menggunakan jam tenaga kerja langsung 9 kali lebih besar daripada produksi telepon nirkabel. Produk dengan volume rendah 90.000 per jam dibandingkan 10.000 jam. Maksudnya 90.000 jam dibandingkan 10.000 jam. Nah ini, reguler lebih besar daripada nirkabel. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu, telepon reguler akan dibebankan biaya overhead 9 kali lebih besar dibandingkan telepon nirkabel. Jadi, jika tarif keseluruhan pabrik. Nah, baik teman-teman, dari data analisis dari tabel yang sudah saya jelaskan tadi menyatakan suatu bagian yang signifikan dari biaya overhead tidak digerakkan atau disebabkan oleh jam tenaga kerja langsung. Nah, sebagai contoh, permintaan setiap produk untuk aktivitas penyetelan dan penanganan akan lebih wajar jika dikaitkan dengan jumlah proses produksi dan jumlah pemindahan. Kita bisa lihat bahwa produk bervolume rendah, yaitu telepon nirkabel tadi, menggunakan proses produksi 2 kali lebih banyak dibandingkan telepon reguler. Nah, akan tetapi penggunaan jam tenaga kerja langsung, penggerak berdasarkan unit, dan tarif keseluruhan pabrik menyebabkan biaya penyetelan serta penanganan bahan 9 kali lebih banyak untuk telepon reguler dibandingkan telepon nirkabel. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini ada rasio konsumsi. Apa sih itu rasio konsumsi? Rasio konsumsi adalah setiap proporsi aktivitas yang digunakan oleh produk. Nah, jadi rasio konsumsi ini juga menyatakan tarif keseluruhan pabrik yang didasarkan pada jam tenaga kerja langsung yang menyebabkan biaya yang terlalu tinggi pada telepon reguler dan terlalu rendah pada telepon nirkabel. Nah, selanjutnya ada penyelesaian masalah distori biaya. Nah, jadi distori biaya yang digambarkan tadi dapat diselesaikan dengan menggunakan tarif aktivitas. Dalam hal ini, daripada membebankan biaya overhead pada departemen atau pabrik, lebih baik tidak menghitung suatu tarif untuk membebankan biaya overhead. Tarif aktivitas dihitung seperti ini. Oke, baik teman-teman, di sini ada cara perhitungannya. Di sini ada tarif penyetelan. Di sini ada tarif penyetelannya 120.000 per 30 proses. Jadi 120.000 dibagi 30. Nah, jadi hasilnya ada 4.000 per proses. Nah, lanjut ada tarif penanganan bahan baku. Nah, di sini ada 60.000 per 90 perpindahan. Jadi 60.000 dibagi 90. Nah, sama dengan 666,67 perpindahan. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ardiansa. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan biaya produk berdasarkan fungsi dan aktivitas. Namun, sebelum itu, saya akan memperlihatkan tabel ilustrasi rasio konsumsi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Dan ini tabel ilustrasi rasio konsumsi. Dan di sini ada perhitungan tarif penggunaan mesin dan tarif pengujian. Tarif penggunaan mesin 100.000 dibagi 50.000 jam mesin sama dengan 2 per jam mesin. Dan tarif pengujian 80.000 per 100.000 jam tenaga kerja langsung sama dengan 0,80 per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya, perbandingan biaya produksi berdasarkan fungsi dan aktivitas. Biaya unit yang diproduksi dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dibandingkan dengan biaya unit yang diproduksi dari perhitungan biaya berdasarkan fungsi dengan menggunakan tarif pabrik atau tarif departemen. Perbandingan ini menggambarkan pengaruh penggunaan penggerak aktivitas secara jelas hanya berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead.
Perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas menunjukkan perhitungan biaya berdasarkan fungsi mengurangi biaya telepon nirkabel dan melebihkan biaya telepon reguler. Pada kenyataannya, pembebanan ABC hampir menggandakan biaya telepon nirkabel dan mengurangi biaya telepon reguler sebanyak hampir 1 per unit. Suatu perpindahan ke arah yang benar dengan pola pemakaian overhead yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penghitungan biaya unit dengan menggunakan tarif aktivitas. Di dalam tabel ini terdapat nirkabel dan reguler. Biaya utama untuk nirkabel sebesar 78.000 dan reguler sebesar 738.000. Biaya overhead ada penyetelan, penanganan bahan, permesinan, dan pengujian. Penyetelan untuk biaya nirkabel yaitu 4.000 dikali 20 sama dengan 80.000, dan untuk biaya reguler 4.000 dikali 10 sama dengan 40.000. Penanganan bahan. Biaya nirkabel 666,67 dikali 60 sama dengan 40.000. Biaya reguler 666,67 dikali 30.000 sama dengan 20.000. Permesinan 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000. Dan untuk reguler 2 dikali 45.000 sama dengan 90.000. Pengujian 0,80 dikali 10.000 sama dengan 8.000. Dan untuk reguler 0,80 dikali 90.000 sama dengan 72.000. Jumlah biaya manufaktur nirkabel sama dengan 216.000. Itu hasil perhitungan dari biaya utama ditambah penyetelan, ditambah bahan, penanganan bahan, ditambah permesinan, dan ditambah pengujian, dan hasilnya itu 216.000. Dan untuk reguler itu hasilnya 960.000, itu dari biaya utama ditambah penyetelan, ditambah bahan, permesinan, dan ditambah pengujian. Hasilnya 960.000. Unit yang diproduksi itu nirkabel itu 10.000 dan reguler 100.000. Jadi biaya unit itu jumlah biaya dibagi unit. Jadi 216.000 dibagi 10.000. Hasilnya 21,60 untuk nirkabel, dan untuk reguler 960.000 dibagi 100.000 sama dengan 9,60.